Hello everyone, let me introduce myself. My name is Arumhayu Febiola. Sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa dalam sebuah organisasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh sistem atau strategi, tetapi juga oleh bagaimana seorang pemimpin bersikap. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang leadership behavior atau perilaku kepemimpinan. Topik ini penting karena perilaku pemimpin sangat berpengaruh pada bagaimana tim bekerja, berkomunikasi, dan mencapai tujuan bersama. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengertian leadership behavior. Seperti yang tertera pada slide, leadership behavior merupakan cara seorang pemimpin dalam bertindak, berinteraksi, dan memengaruhi bawahannya. Kalau kita perhatikan, setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda-beda. Ada yang cenderung tegas, ada yang santai, dan ada juga yang lebih dekat dengan timnya. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan bagaimana perilaku kepemimpinan itu terbentuk. Jadi, kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga bagaimana pemimpin membawa dirinya dalam situasi kerja sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai pentingnya leadership behavior. Seperti yang ada di slide, perilaku pemimpin dapat memengaruhi kinerja tim, suasana kerja, dan juga keberhasilan organisasi. Kalau seseorang pemimpin mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman, biasanya anggota tim itu akan merasa lebih dihargai. Akibatnya, mereka akan bekerja dengan lebih semangat dan lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, jika pemimpin tidak mampu menciptakan suasana yang baik, maka anggota tim ini bisa merasa tertekan. Hal ini tentu akan berdampak pada menurunnya kerja tim secara keseluruhan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis pertama, yaitu task oriented behavior. Pada slide ini, kita bisa melihat bahwa perilaku ini berfokus pada tugas, target, dan hasil. Pemimpin dengan gaya ini biasanya sangat memperhatikan pencapaian tujuan. Jadi pemimpinnya itu nggak terlalu peduli gitu sama timnya. Jadi dia tuh harus berfokus pada tujuannya aja, pencapaiannya aja. Pemimpin dengan gaya ini tuh biasanya sangat memperhatikan pencapaian tujuan. Mereka akan memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selain itu, pemimpin juga akan memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Nah, selanjutnya kita melihat ciri-ciri dari task oriented behavior ini. Mereka yang tertera, pemimpin memberikan seperti yang tertera, pemimpin memberikan instruksi yang jelas, bekerja secara terstruktur, dan fokus pada efisiensi. Sebagai contoh, pemimpin akan menetapkan target kerja yang spesifik, menentukan deadline, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan. Hal ini sangat membantu dalam memastikan bahwa pekerjaan dapat selesai dengan baik. Namun, jika terlalu fokus pada tugas, pemimpin bisa kurang memperhatikan kondisi anggota tim. Misalnya, anggota tim merasa lelah atau mengalami tekanan kerja, tetapi tetap dituntut untuk mencapai target. Nah, jika hal ini terus terjadi, maka bisa menimbulkan stres dalam tim dan timnya bekerja tidak efisien. Selanjutnya kita masuk ke jenis kedua, yaitu relationship oriented behavior. Berbeda dengan sebelumnya, perilaku ini lebih fokus pada hubungan antara pemimpin dan anggota tim. Pemimpin ini lebih memperhatikan komunikasi, kerjasama, serta kenyamanan dalam bekerja. Biasanya pemimpin dengan gaya ini akan lebih terbuka dan dekat dengan anggota timnya. Selanjutnya kita melihat ciri-ciri dari relationship oriented behavior.
pemimpin ini biasanya lebih peduli terhadap anggota tim kan, membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kerja yang positif. Sebagai contoh, pemimpin mau mendengarkan pendapat anggota tim yang memberikan dukungan ketika mereka mengalami kesulitan. Hal ini membuat anggota tim merasa dihargai dan lebih percaya diri gitu dalam bekerja. Nah, jika terlalu fokus juga pada hubungan, terkadang target pekerjaan itu bisa kurang maksimal. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan kedua gaya tersebut. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa task oriented lebih fokus pada hasil, sedangkan relationship oriented lebih fokus pada hubungan. Menurut saya gaya ini tidak bisa dipisahkan. Seseorang pemimpin yang baik itu harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi timnya gitu. Misalnya saat menghadapi deadline, pemimpin bisa lebih fokus pada tugas. Nah, namun ketika kondisi tim sedang menurun, pemimpin bisa lebih fokus pada hubungannya. Selanjutnya kita membahas dampak dari leadership behavior. Jika pemimpin ini mampu menyeimbangkan kedua gaya tersebut, maka tim ini akan menjadi lebih solid, nyaman, dan produktif karena dia seimbang gitu gaya kepemimpinan yang kedua tadi. Nah, anggota tim merasa dihargai karena tetapi tetap memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan. Namun, jika tidak seimbang, maka akan muncul masalah. Jika terlalu fokus pada tugas, tim bisa merasa tertekan. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada hubungan juga, target pekerjaan bisa tidak tercapai. Karena biasanya kalau pemimpinnya terlalu enak gitu ya, terlalu santai, itu timnya juga seenaknya. Nah, jadi maka dari itu harus seimbang kedua gaya pemimpin ini. Selain itu, jika kita melihat lebih dalam lagi, leadership behavior ini juga sangat berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin membangun kepercayaan dalam tim. Kepercayaan ini kan penting ya, karena tanpa adanya kepercayaan, anggota tim juga akan sulit untuk bekerja secara maksimal. Misalnya, ketika anggota tim merasa bahwa pemimpinnya tidak peduli atau tidak memahami kondisi mereka, maka biasanya mereka akan bekerja hanya sekedar menjalankan tugas, bukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebaliknya, jika pemimpin mampu membangun hubungan yang baik dan menunjukkan kepedulian, maka anggota tim itu akan merasa lebih dihargai. Hal ini tuh akan membuat mereka lebih termotivasi dan lebih loyal terhadap pekerjaan maupun terhadap tim itu sendiri. Selain itu juga dalam praktiknya nih, seorang pemimpin juga sering dihadapkan pada berbagai situasi yang berbeda-beda. Nah, tidak semua kondisi bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Sebagai contoh, ketika tim sedang berada dalam tekanan seperti deadline yang mendekat, maka pemimpin mungkin perlu lebih fokus pada tugas agar pekerjaan dapat segera terselesaikan gitu. Namun setelah itu pemimpin juga perlu kembali memperhatikan kondisi tim agar mereka tidak merasa terbebani oleh tugas tersebut, pekerjaan tersebut gitu. Di sisi lain juga ketika kondisi tim sedang stabil, pemimpin bisa lebih fokus pada hubungan, seperti membangun komunikasi yang lebih baik dan meningkatkan kerjasama yang antar anggota. Nah, hal ini nunjukin bahwa seseorang pemimpin itu harus mampu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan situasi yang dihadapi. Menurut saya, hal inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam kepemimpinan, karena seseorang pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk mencapai target, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan dalam tim. Selain itu, pemimpin juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami karakter setiap anggota tim. Setiap anggota tim kan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya.
Karena seperti yang kita ketahui, setiap individu memiliki cara kerja dan cara berpikir yang berbeda. Ada yang lebih cepat dalam bekerja, ada yang lebih teliti, ada juga yang membutuhkan arahan lebih jelas. Jika pemimpin tersebut tidak memahami hal ini, maka bisa terjadi kesalahpahaman dalam tim. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin ini untuk mengenal anggota timnya dengan baik. Dengan begitu, pemimpin dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk setiap individu. Nah, hal ini tuh tentu akan berdampak positif terhadap kinerja tim secara keseluruhan. Jadi, dari penjelasan tambahan ini, kita bisa melihat bahwa leadership behavior bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar berpengaruh dalam praktik kerja sehari-hari. Nah, dan hal ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan tim maupun organisasi, begitu. Terakhir, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, leadership behavior memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan tim dan organisasi. Pemimpin tidak hanya perlu fokus pada pencapaian target, tetapi juga harus memperhatikan hubungan dengan anggota tim. Nah, dengan keadaannya keseimbangan antara keduanya, maka tim dapat bekerja secara optimal dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. In conclusion, leadership behavior is very important in determining team performance and organizational success. A good leader is someone who can balance tasks and relationship effectively based on the situation. Thank you for your attention and see you in the next video.